Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait individu dan masyarakat dalam proses sosial budaya. Jadi, yang pertama, pengertian individu. Individu adalah satu kesatuan yang utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang tersendiri. Dalam ilmu sosial, individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi, individu adalah kondisi internal dari seorang manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia selaku individu memiliki 3 naluri, yaitu yang pertama, naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi, naluri mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satunya kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makanan, minuman, dan perlindungan. Semua kebutuhan tersebut didapat dari lingkungan di mana manusia tinggal, dan dalam memanfaatkan lingkungan tersebut membutuhkan teknologi. Naluri yang kedua yaitu naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Jadi, naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, ataupun manusia lainnya. Naluri yang terakhir atau yang ketiga yaitu naluri ingin tahu atau mencari kepuasan. Jadi, setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Adanya perbedaan alam seperti daratan, perbukitan, pegunungan, perbedaan penyebaran tumbuhan dan hewan, perbedaan fisik manusia seperti ada yang berkulit hitam, putih, sawo matang, berbadan pendek, dan sebagainya. Dalam naluri ingin tahu, ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki individu. Tidak seharusnya hasil dari pengalaman sendiri, tetapi lebih banyak dari belajar dan meniru orang lain. Karena itu, dalam memenuhi naluri ingin tahu dan mencari kepuasan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok. Materi selanjutnya, manusia selaku makhluk sosial. Jadi, manusia adalah makhluk yang tidak dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya, membutuhkan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Menurut Malinowski, tahun 1949, salah satu tokoh ilmu antropologi dari Polandia menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan. Yang kedua, pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia tidak mempunyai batas yang jelas harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker menyebutkan secara rinci bahwa masyarakat adalah yang pertama, adanya sejumlah orang, yang kedua, tinggal dalam suatu daerah tertentu, yang ketiga, mengadakan hubungan satu sama lain,
Yang keempat, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama. Yang kelima, merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas. Yang keenam, adanya saling ketergantungan. Yang ketujuh, masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma tertentu. Dan yang kedelapan, menghasilkan kebudayaan. Status dan peran individu dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Seperti tugas seorang dokter berbeda dengan seorang guru, petani, supir, atau TNI Polri. Tetapi masing-masing saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terpenuhnya kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam. Yang pertama, ascribe status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran. Seperti anak yang bergelar Raden, otomatis anaknya juga bergelar Raden. Seseorang anak menjadi raja karena ayahnya adalah raja. Yang kedua, achieve status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan seseorang. Seseorang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin, tekun, dan ulet. Status seseorang menjadi guru karena ia berhasil masuk dan belajar dengan baik di IKIP. Pancasila sebagai acuan nilai, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam setiap masyarakat selalu ada nilai, moral, dan norma yang dianut dan dipatuhi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber nilai, sumber moral, dan merupakan seperangkat norma yang harus menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bersikap, berperilaku, dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup bermasyarakat. Pancasila menuntut dan mengarahkan hidup setiap penduduk Indonesia untuk memiliki keseimbangan, keserasian, keharmonisan hubungan antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat. Fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai sikap dan perilaku setiap individu. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman bernegara. Struktur, pranata, dan proses sosial budaya. Yang pertama, struktur sosial budaya. Struktur sosial merupakan pola perilaku dari setiap individu dalam masyarakat yang tersusun sebagai suatu sistem. Masyarakat mirip suatu sistem sosial budaya, terdiri dari sejumlah orang yang berhubungan secara timbal balik melalui budaya tertentu. Setiap individu mempunyai ciri dan kemampuan sendiri. Perbedaan ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan sosial. Jadi, perbedaan sosial bersifat universal. Ini berarti perbedaan sosial dimiliki setiap masyarakat dimanapun. Perbedaan dalam masyarakat seringkali menunjukkan lapisan-lapisan yang bertingkat. Lapisan yang bertingkat dalam masyarakat disebut stratifikasi sosial. Pranata sosial. Pranata sosial merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Horton dan Hun mengartikan pranata sosial sebagai suatu hubungan sosial yang terorganisir yang memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur-prosedur yang sama dan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu dalam masyarakat. Contoh di sekolah sebagai lembaga sosial budaya untuk memperoleh pendidikan mempunyai aturan-aturan.
Setiap orang harus berperilaku sesuai dengan aturan-aturan tertentu sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik. Proses sosial budaya. Hubungan antar individu yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku disebut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi pada saat bertemunya orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang dapat menghasilkan suatu pergaulan dalam hidup. Interaksi sosial terjadi apabila tindakan atau perilaku seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, memperbaiki, atau mendorong perilaku, pikiran, perasaan, dan emosi orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, kerjasama, terdiri dari asimilasi dan akulturasi. Yang kedua, persaingan. Ketiga, pertikaian. Dan yang keempat, akomodasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.